Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang tujuannya sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, tujuannya la'allakum tattaqun, agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman, muttaqin, adalah orang yang senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Menurut Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar di Mesir, mendefinisikan takwa yaitu jami'un limakarimil akhlak, yaitu mengumpulkan atau mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya kemudian, namun realitanya bahwa banyak yang berpuasa lantas kemudian masih melakukan keburukan-keburukan dan dosa. Seolah-olah puasa yang dilakukan itu tidak memiliki pengaruh. Apa yang kemudian menghambat seorang muslim yang berpuasa, yang katanya berpuasa, lantas kemudian tidak bisa mencapai esensi puasa itu sendiri? Setidaknya ada 3 penyakit yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 sifat ini menjadi penyakit hati yang apabila kita bisa obati, insya Allah penyakit-penyakit hati yang lain akan lebih mudah kita obati. Yang pertama, sifat yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu al-kibar. Al-kibar biasa diartikan dengan kecongkakan, kesombongan. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas, yaitu tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Banyak penyebab kenapa kemudian orang bisa menjadi sombong. Di antaranya yaitu orang berilmu. Orang berilmu, dengan keilmuannya dia merasa lebih hebat dengan orang lain daripada orang lain, sehingga dia merasa sombong dengan keilmuannya tersebut. Bisa jadi juga penyebabnya karena harta. Dengan harta yang dia miliki, seolah-olah dia merasa paling mulia dan menganggap remeh orang lain. Penyebab yang lainnya bisa jadi karena jabatan. Jabatan yang diembannya, seolah-olah merasa dirinya lebih mulia, lebih baik, dan menganggap remeh orang lain. Bahkan ahli ibadah pun bisa menjadi sombong dengan ibadahnya, merasa paling alim, merasa paling berhak masuk surga. Bahkan ketika tidak masuk golongannya, seenaknya memvonis orang-orang masuk neraka. Waliyadzubillah. Kita cukup belajar dari kisah iblis, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat, menjerumuskan iblis ke neraka karena sifat kesombongannya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ingatlah ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Allah, sujud kepada Nabi Adam, lantas kemudian para malaikat taat dan sujud memuliakan Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, mereka enggan, wastakbara, bahkan sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan kita, memberikan warning kepada kita dengan sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar.
Tidak masuk surga seseorang apabila di dalam dirinya terdapat kesombongan walaupun sekecil biji zarah. Oleh sebab itu kesombongan adalah sebuah penyakit yang harus kita obati. Maka obat sombong adalah sikap atau sifat tawadu. Sifat tawadu ini bisa dicirikan dengan 4 hal. Yang pertama, senantiasa bermuhasabah diri, introspeksi diri. Kemudian yang kedua, menerima kritikan-kritikan yang membangun untuk perbaikan dirinya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah dilantik menjadi khalifah, kemudian beliau duduk lantas kemudian menangis. Datanglah sahabat Hudzaifah bin Ibnu Yaman dan bertanya kepada Umar, "Ya Khalifah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis?" Maka Umar pun menjawab, "Saya menangis karena saya khawatir akan kekuasaanku, akan jabatanku. Ketika saya melakukan kesalahan, tidak ada yang berani mengkritikku, tidak ada yang berani mengingatkanku." Seorang Umar yang dikenal dengan ketegasannya merupakan salah satu sahabat yang luar biasa tawadunya. Kemudian ciri yang ketiga orang yang tawadu adalah selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian ciri yang keempat orang tawadu adalah menganggap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ketika orang kaya bertemu, orang kaya yang tawadu bertemu dengan orang miskin, orang kaya yang tawadu ini akan mengatakan bahwa orang miskin ini jauh lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena kemiskinannya, kondisinya seperti itu. Orang miskin ini masih bersabar dan masih melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya dalam kondisi seperti ini, kefakiran seperti ini, apakah saya masih bisa bersyukur? Apakah saya masih bisa melaksanakan perintah Allah? Orang miskin pun ketika bertemu dengan orang kaya, maka akan mengatakan bahwa orang kaya ini jauh lebih baik daripada saya. Karena dengan kekayaannya, walaupun saya bisa sholat, orang kaya pun bisa sholat. Saya bisa tahajud, orang kaya bisa tahajud. Tetapi kita ketika bersedekah, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Namun orang kaya dengan kekayaannya bisa melakukan apa saja. Ini adalah gambaran orang-orang yang senantiasa tawadu. Sehingga salah satu sifat yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita adalah kesombongan, maka obatnya adalah sikap tawadu. Kemudian yang kedua, yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu sifat tamak, atau biasa diartikan dengan kerakusan. Orang yang rakus identik dengan standar kehidupannya adalah materi, sehingga sifat rakusnya tersebut bisa saja menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Dia tidak peduli dengan cara yang halal, haram ataupun syubhat. Yang penting dia bisa memuaskan nafsu ketamakannya tersebut. Oleh sebab itu, ketamakan adalah hal atau sesuatu yang menjadi penghambat keimanan dan ketakwaan kita, maka harus diobati. Maka obat ketamakan itu adalah qanaah, yaitu senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apapun yang ditakdirkan dia menerimanya tanpa protes, tanpa ada protes, dan tidak menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas takdirnya tersebut. Kemudian yang ketiga, sifat yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Sifat dengki ini identik dengan SMS, yaitu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika seseorang mendapatkan sesuatu kemuliaan, kenikmatan, orang hasad ini justru sebaliknya, dia mengharapkan hilangnya nikmat atas orang yang mendapatkan nilai tambah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hasad adalah sebuah penyakit yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan kita, wa iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hendaklah engkau menjauhi sifat iri, sifat hasad itu, karena sesungguhnya sifat hasad bisa memakan
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kama ta'kulun narul hatabah, sebagaimana api membakar kayu bakar. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari sifat-sifat yang bisa menghambat keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.